Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasigizda Mukhlis dengan NIM akhir 004 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pondasi dangkal, daya dukung pada pondasi dangkal gitu ya, dan eksentrisitasnya guna memenuhi tugas mata kuliah praktik rekayasa pondasi itu. Di sini ada data laboratorium, ini didapatkan dari soal yang sudah diketahui. Lalu saya ekspor ke sini untuk data yang akan digunakan pada perhitungan selanjutnya. Baik, langsung kita pada perhitungan daya dukung gitu ya pada pondasi dangkal. Yang pertama, di sini kita ada lihat soal. Di sini kita mengekspor dulu data statik pondasi dangkal untuk K1 dan K2 dengan kita ubah nilai AB-nya gitu. Karena saya kelompok 1, maka nilai A-nya itu 0 dan B-nya itu 1 gitu. Setelah saya ubah, saya rekap di sini, lalu saya selanjutnya merencanakan begitu ya, pondasi yang ingin saya bangun. Yang pertama itu ketentuannya pada soal yakni geometrinya itu persegi gitu ya, di mana nilai B itu sama kayak nilai L-nya. Di sini saya menggunakan kedalaman 2 meter, untuk nilai B sama L-nya itu 2,5 meter, dan untuk safety factor-nya itu 3 gitu ya. Selanjutnya karena dia pada soal bisa kita lihat gitu ya, muka air tanahnya itu di 3 meter, untuk kemiringannya itu saya buat 0 derajat, karena saya merencanakan pondasi saya ini tidak ada kemiringannya gitu ya. Selanjutnya gamma dry dan gamma sat ini kita peroleh dari data lab ini. Lalu kita peroleh juga pada soal itu nilai P-aksen dan C-aksen gitu. Baik, untuk perhitungan yang pertama yaitu metode Terzaghi, di mana metode ini metode yang sering digunakan gitu ya. Pertama, kita konversi dulu untuk nilai gamma dry dan gamma satnya. Karena ini satuannya masih ton per meter kubik, kita ubah menjadi kilonewton per meter kubik. Sorry, per meter kubik gitu ya. Di sini dari 1,002 ton itu menjadi 10,020 kilonewton per meter kubik gitu ya. Begitupun dengan gamma saturate-nya. Selanjutnya kita mencari gamma efektif, yakni gamma saturate dikurangi gamma wet gitu atau gamma air, itu nilainya 10. Selanjutnya kita masukin lagi nih di sini untuk muka air tanah, kedalaman dan juga dimensinya gitu ya. Selanjutnya kita mencari tahu gitu ya, untuk rencana pondasi yang untuk pondasi yang direncanakan gitu ya. Dia itu termasuk dalam case mana gitu ini. Nah, di sini dapat kita lihat daya dukung akibat pengaruh posisi muka air tanah gitu ya. Untuk case 1 ini bisa dilihat MAT-nya itu berada di atas dasar pondasi gitu. Karena dia itu 0-nya itu kurang dari sama dengan D1, kurang dari sama dengan DF gitu ya. Selanjutnya ada case 2 di mana muka air tanahnya itu dengan range 0 kurang dari D-nya, kedalaman dari dasar pondasi ke dalamnya ini, dan kurang dari B gitu ya, kurang dari si dimensi pondasi itu sendiri. Selanjutnya ada case 3 itu di mana muka air tanah itu D-nya itu kedalamannya itu lebih besar daripada si dimensi pondasinya gitu ya. Nah, untuk ketiga kasus ini menggunakan persamaan yang berbeda-beda gitu pada nilai Q-nya. Di sini untuk kasus 1 ini berikut persamaan Q-nya. Selanjutnya untuk kasus 2 ini adalah persamaan Q-nya. Kembali lagi, selanjutnya kita lihat berdasarkan nilai D1, DF dan muka air tanah dan dimensinya, ini kita ternyata masuk ke dalam kasus 2. Masuk ke dalam kasus 2 gitu ya. Selanjutnya kita mencari nilai DF per B. DF per B
Lalu, setelah kita menentukan DF per B, kita bisa melakukan perhitungan selanjutnya ke perhitungan yang bawah ini gitu ya. Nah, karena ini metode terzagi gitu ya, ini tidak, ada DF per B-nya ini tidak, terlalu berpengaruh untuk, nilai ke bawah karena dia itu, tidak ada nilai FCI, FCS, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa langsung menghitung untuk, eee, nilai NC, NQ, dan N-gamma-nya. Kita baca tabel di sini, tabel terzagi kita menggunakan GSF atau General Surveyor, di mana, nilai P yang didapatkan ini kita bulatkan ke atas menjadi 14, sehingga didapatkan nilai NC, NQ, dan N-gamma-nya. Selanjutnya kita, melakukan perhitungan, QU gitu ya, daya dukungnya, dengan persamaan untuk, pondasi persegi gitu ya. Di sini sudah ada persamaan untuk pondasi itu di mana 1,3 C aksen dikali NC ditambah Q dikali NQ ditambah 0,4 gamma, B N gamma gitu ya. Setelah itu lanjut kita lakukan perhitungan dengan nilai safety faktornya 3, kita gunakan juga Q-all di mana Q per Fs, terus Q-all besar ini itu Q-all kecil dikali dimensinya gitu ya. Karena ini persegi, jadinya nilai B sama L itu sama ya gitu. Selanjutnya kita mencari nilai netnya juga sehingga didapatkan nilai Q-all-nya itu sejumlah 156,167 kilonewton gitu ya. Ini penting, karena kalau dia itu kurang dari beban yang diberikan, beban yang ada pada pondasi ini, itu dia, eee, tidak bisa gitu ya, dia harus lebih besar daripada beban yang ada gitu. Di sini, untuk nilainya itu sudah memenuhi, jadi oke. Selanjutnya kita mengecek, shear failure-nya gitu ya, keruntuhan gesernya. Di sini, terdapat nilai safety faktor untuk geser, di mana itu rentangnya adalah 1,4 sampai 1,6. Saya menggunakan 1,5, lalu kita lanjutkan untuk perhitungan CD-nya, yaitu C aksen yang ada dibagi, safety faktor shear gitu ya. Kita cari juga untuk PD-nya dan persamaan QU-nya itu sama gitu ya dengan yang atas, begitu juga dengan Q-all. Nah, yang membedakan di sini adalah, kita harus, mencek terhadap X dan Y-nya gitu ya. Ini bisa kita lihat untuk X-nya ini 1,026 dan untuk Y-nya ini 0,162. Di sini keduanya, memenuhi, maka untuk metode terzagi ini memenuhi gitu ya. Selanjutnya metode Meyerhof. Nah, metode Meyerhof ini kita harus melihat lagi untuk nilai DF per B-nya gitu ya. Karena nilai DF per B-nya itu 0,8, di sini kita lihat. Nah, DF per B-nya itu berarti kurang dari 1 ya. Maka kita menggunakan persamaan yang di sini. Selanjutnya, kita cari juga gitu ya, apakah dia itu Pi-nya itu kurang sama dengan 0 atau lebih dari 0 gitu ya. Karena di sini Pi-nya itu 14, kurang lebih 14, maka kita menggunakan persamaan yang untuk Pi lebih besar dari 0 gitu ya. Selanjutnya kita lakukan perhitungan dengan rumus untuk, Meyerhof di sini. Kita hitung sehingga didapatkan nilai, oh ini jangan lupa untuk nilai FCI-nya ini karena kita betanya itu 0, maka, nilai FCI-nya itu 1, FKI-nya itu 1, dan F gamma I-nya juga 1 gitu ya. Nah untuk, F gamma D-nya ini 1 itu dikarenakan dia Pi-nya lebih besar dari 0 gitu ya di sini. Oke, selanjutnya bisa kita lihat bahwa ini juga memenuhi gitu ya, oke. Kita,
lanjut ke perhitungan eksentrisitasnya. Untuk pondasi yang K1, di sini kita melakukan rekapitulasi. Untuk MAT-nya itu 3 meter, bebannya itu bisa kita lihat di sini ya, 101,614. Selanjutnya, kedalaman yang direncanakannya baik, mohon maaf, saya sepertinya ada gangguan jaringan gitu ya. Kita lanjut lagi, setelah kita melakukan rekapitulasi seperti pada perhitungan sebelumnya, kita di sini melakukan cek metode gitu, apakah dia menggunakan one way atau two way gitu untuk eksentrisitasnya. Nah, untuk cara ngeceknya, di sini saya pakai persamaan logika gitu ya. Di sini saya menggunakan persamaan logika, namun secara sederhananya, metode yang digunakan ini bergantung pada nilai EB per B dan EL per L gitu ya. Dimana kalau nilai EB per B atau dan nilai EL per L-nya itu lebih besar dari sama dengan 0,01, maka kita menggunakan metode two way gitu ya. Kalau dia kurang dari 0,01, maka menggunakan metode one way gitu ya. Oke, bisa dilihat di sini nilainya, kita menggunakan metode one way dikarenakan nilainya itu kurang dari 0,01. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk one way eccentricity ya. Di sini sudah ada persamaan yang digunakan untuk mx per q-nya itu bisa kita lihat mx-nya itu 0,169 knm dan untuk I atau bebannya itu dia 101,614 kilonewton gitu ya. Sehingga didapatkan nilainya 0,002 dan untuk Y-nya ini 0,021. Selanjutnya dilakukan perhitungan beban maksimum atau Qmax-nya. Ini menggunakan persamaan di samping ya, ini untuk Qmax dan yang bawahnya untuk Qmin gitu ya. Sehingga didapatkan nilai Qmax-nya itu 17,16 dan minimalnya itu 15,35 gitu. Jadi dia rentangnya itu paling minimum bebannya 15,35 dan paling maksimum itu 17,16. Selanjutnya kita mencari nilai B efektif gitu ya, B aksen. B aksen. Untuk nilai B aksen ini kita menggunakan dua perhitungan yaitu perhitungan EX dan EY gitu. Dari kedua perhitungan ini kita mencari nilai terkecil gitu ya untuk dijadikan nilai B aksen gitu. Jadi setelah dilakukan perhitungan dengan persamaan ini kita mendapatkan nilai terkecilnya yaitu ada pada B dikurangi 2 EY gitu ya, yaitu senilai 2,457. Selanjutnya untuk L aksen ini adalah sama dengan nilai L yang direncanakan yaitu 2,5 meter. Nah, karena kita hanya menggunakan metode one way, jadi kita tidak perlu melakukan metode untuk two way gitu ya. Jadi kita cukup untuk one way eccentricity saja. Selanjutnya, melakukan rekapitulasi data dari yang kita perhitungan daya dukung sampai eksentrisitas yang sudah tadi saya jelaskan. Kita rekap di sini, kita masukkan data-data yang sudah kita cari sebelumnya gitu ya. Di sini kita lihat bahwa pada kedua metode ini juga memenuhi, yaitu metode Terzaghi dan metode Meyerhof gitu ya. Baik, selanjutnya untuk pondasi dangkal K2 gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan dimensi yang sama dengan K1 gitu ya untuk mempermudah pada analisisnya gitu ya. Kita di sini sama seperti tadi gitu ya. Ini yang membedakan ini case-nya gitu ya. Untuk yang K2 ini dia masuk ke case 1 gitu ya. Di mana nilai D-nya ini 0 gitu karena dia berada pada di sini dia di atas dasar pondasi gitu ya.
Selanjutnya, kita menggunakan perhitungan seperti biasa untuk case 1 gitu ya. Di sini metode terzagi, kita cari juga dia, NC, NQ, dan N-gamma-nya. Lalu kita cek apakah dia oke terhadap beban dan oke terhadap X dan Y-nya gitu ya. Ternyata oke, kita lanjut ke metode Meyerhof-nya. Kurang lebih sama gitu ya, memang sama gitu ya. Karena case 1 ataupun case 2 Meyerhof ini tidak ada hubungannya gitu ya. Ini tetap sama perhitungannya dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita lanjutkan saja ke eccentricity untuk pondasi kedua gitu ya. Nah, di sini sama kita melakukan pengecekan, namun ternyata eh, dari kedua pondasi, rencana pondasi yang sudah saya buat ini keduanya menggunakan metode one way gitu ya. Maka perhitungannya sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan gitu. Kita tidak menggunakan metode two way eccentricity. Selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan seperti yang tadi dilakukan dan melakukan rekapitulasi data gitu. Bisa dilihat di sini eh, pada kedua metode ini sudah oke, metode terzagi dan metode Meyerhof gitu ya. Mungkin eh, progres dari tugas besar saya itu baru sampai eccentricity. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.